Tuhan rindu setiap kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Katakan amin. Tuhan disenangkan, Tuhan dipuaskan, Tuhan dimuliakan. Pagi ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk buka Kolose pasal 1 ayat yang ke 16. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kenapa kita menyembah Kristus? Kenapa kita menghormati Kristus? Kenapa kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita menghargai Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kita belajar Kolose mengungkapkan itu untuk kita pahami dan mengerti. Kenapa kita menyembah Kristus? Kenapa kita menghormati Kristus? Kenapa kita sujud menyembah kepadanya? Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 23. Ayat 15 maksud saya. Kolose pasal 1 ayat 15. Boleh kita baca bersama-sama ya. Judul di atas, keutamaan Kristus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian itu oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang telah nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, pagi ini 6 hal yang Tuhan singkapkan kepada kita tentang kepribadian Kristus, tentang siapa Kristus. Ya, kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Jadi ada 6 alasan kenapa setiap kita penting menghormati Tuhan, atau memuliakan Yesus, atau menyembah Kristus. Saudara masih ingat Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Kristus, saudara dan saya telah dipertemukan dengan Allah.
Jadi makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada satupun yang dapat menjadi perantara untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Apakah itu manusia kudus atau siapapun dia, tapi hanya Yesus yang bisa menjadi perantara untuk saudara dan saya bisa bertemu dengan Kristus, dengan Allah ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama ada 6 alasan kenapa setiap orang penting menghormati Tuhan, penting menghormati Kristus. Melalui Kolose ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, alasan yang pertama, yaitu karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi melalui Yesus semua orang bisa melihat Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu mulia, Allah itu agung. Manusia berdosa. Jadi tidak satu pun yang dapat melihat Allah, tapi melalui kedatangan Kristus Allah menyatakan pribadinya dalam diri Yesus Kristus, dan manusia bisa melihat Allah itu sendiri. Jadi Yesus adalah prototipe dari Allah itu sendiri, dan Yesus sebetulnya adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Kalau Allah datang langsung dari sorga, semua manusia akan mati karena kita berdosa. Allah itu kudus. Saudara masih ingat peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan? Ya, Tuhan memperlihatkan dirinya lewat semak yang terbakar. Itu saja Musa udah ketakutan luar biasa, apalagi kalau Allah menyatakan di secara langsung, secara pribadi. Nah, itulah sebabnya, karena Allah mengasihi kita, Dia ingin menyelamatkan kita, Dia menyatakan pribadinya lewat Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus berulang kali berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, banyak murid-murid, siapa Bapa itu? Mereka tidak tahu siapa Bapa itu. Maka Yesus katakan, kalau engkau sudah melihat aku, sebetulnya engkau sudah melihat Bapa, karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi Yesus menyingkapkan pribadi Bapa melalui karakteristiknya, melalui pribadinya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Saya minta salah satu di antara kita baca. Supaya cepat, mungkin saya minta kesediaan Pak Mariano baca. Dan ayat 18. Lebih jelas Injil Yohanes itu mengungkapkan tentang hal ini ya. Pasal 1 ayat 14, ayat 18. 2 ayat. Ya. Ya. Jadi sangat jelas di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi melalui pribadi Kristus Allah menyatakan dirinya sehingga kita bisa melihat Allah di dalam diri Kristus. Jadi kalau engkau mempercayai Allah, mempercayai Kristus sama dengan engkau mempercayai Allah. Karena Yesus adalah diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, sebelumnya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, di dalam Yesus ya. Yang kedua ya, Yesus Kristus adalah yang sulung. Yesus Kristus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa dia dikatakan sulung? Karena dia yang utama dan yang pertama. Kebangkitan Kristus adalah membuktikan bahwa dia adalah Allah. Saudara mesti tahu ya, yang Yesus itu tidak dibangkitkan, tapi bangkit sendiri. Mesti jelas ya.
Yesus tidak dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan, itu artinya dia bukan Allah. Tapi Yesus bangkit sendiri. Katakan bangkit sendiri. Kalau kita bisa nggak bangkit sendiri? Nggak bisa ya. Sekonyong-konyong sebelum dimakamkan tiba-tiba kita bangkit. Tapi Kristus dia bangkit sendiri pada hari yang ketiga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ya. Oke, jadi dikatakan yang kedua, Yesus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Dikatakan baik yang singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kalau saudara baca kitab Kejadian, kata kita, marilah kita, kata firman Tuhan. Kalau saudara lihat waktu penciptaan, nah kata kita itu menunjukkan jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kekristenan percaya Allah Tritunggal. Ada orang bilang, kok Allah orang Kristen tiga ya? Kita tidak menyembah Allah tiga. Kita menyembah Allah yang esa di dalam Kristus Yesus. Nah, siapa Allah kita? Yaitu Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya datang ke dalam dunia ini, sehingga kita bisa melihat siapa Kristus. Oke, jadi dalam kitab Kejadian di situ dikatakan marilah kita. Itu artinya keterlibatan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena dikatakan bahwa baik segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi siapa Kristus? Yang pertama adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, dia adalah yang sulung dan yang utama dari segala sesuatu. Yang ketiga, next. Siapa Kristus? Siapa Yesus? Yesus adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara baca kitab Wahyu dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Kristus adalah yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara, itu pada waktu Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, orang Yahudi kaget. Kamu belum umur 50 tahun kok kamu bisa katakan aku ada sebelum Abraham ada, aku ada sebelum Musa ada. Karena mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Katakan amin. Dia ada pada mulanya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudaraku, dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Saudara lihat perang hari ini di Lebanon dan Israel, itu mengerikan, saudara. Iran dan Hizbullah itu mengirim ribuan roket ke Israel. Dunia di mana kita tinggal hari ini itu akan menuju kepada kehancuran. Dan menurut para ekonom, hari ini terjadi inflasi di Indonesia. Ada kecenderungan orang tidak mau belanja, saudara. Kenapa? Mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan kebutuhan-kebutuhan yang semakin berat gitu. Nah, itu sebabnya penting saudara fokus kepada Kristus. Katakan amin. Hanya dengan percaya kepada Kristus kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk menjalani kehidupan ini. Dan sekali lagi, dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Dunia ini akan menuju kepada akhir. Kan Alkitab bilang kita adalah penumpang di dunia ini. Suatu saat kita akan pergi dari dunia ini. Sudah mungkin tahu hari ini sebenarnya kalau bukan ibadah, sebetulnya saya mau ikut pemakaman mamanya Pak Doni Gunawan. Tadi malam saya ke sana, saya minta maaf kepada keluarga karena kami tidak bisa
ikut ke pemakaman karena ibadah gitu. Satu hal yang saya ingatkan kepada mereka, semua kehidupan kini akan berakhir, tinggal waktunya saja. Tapi kalau Alkitab katakan orang yang mati di dalam Tuhan, mereka punya pengharapan. Katakan amin. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk mendoakan mamanya waktu berada di Sanggau. Sebelum dia mungkin mengakhiri kehidupannya, ada kesempatan untuk dia mendengar Kristus dalam kehidupannya. Sekali lagi, dunia ini akan menuju kepada kehancuran, dunia akan menuju kepada akhirnya. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan akan menuju kepada kekekalan. Katakan amin. Itu sebabnya pertahankanlah iman kita. Yesus katakan, Yesus adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia yang mengawali, Dia yang akan mengakhiri. Katakan amin. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang keempat, Yesus adalah kepala tubuh atau kepala jemaat. Jadi pemimpin gereja itu sebenarnya bukan manusia. Ya, walaupun ada para pemimpin-pemimpin di bawahnya, tapi pemimpin yang utama dalam gereja Tuhan, dalam umat Tuhan adalah Kristus. Katakan amin. Maka dikatakan di situ dikatakan Yesus adalah kepala tubuh atau kepala jemaat. Jemaat itu berbicara soal gereja. Ya, yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Siapa pemimpin gereja yang utama? Yaitu Kristus. Siapa pemimpin keluarga yang utama? Kristus. Jadi Kristus. Lalu dalam rumah tangga ada siapa kepala dalam rumah tangga? Suami. Setelah itu istri dan anak-anak. Nah, dalam pemerintahan gereja, Yesus ada kepala, kemudian ada pemimpin-pemimpin gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, baru jemaat. Dan saudara ada orang-orang kudusnya. Katakan amin. Ya. Jadi dikatakan Yesus adalah kepala tubuh. Jadi Dia yang memimpin kehidupan kita, Dia yang menggembalakan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia mengarahkan kehidupan kita, supaya kita jangan sesat. Kemana kepala pergi kita mesti ikut. Ada angin barat, ikut ke barat, lagu dangdut ya. Ada angin timur, ikut ke timur. Tapi jangan kalau suami ikut narkoba, istri ikut narkoba, jangan. Karena ikut kepala katanya. Nah, itu ngaco itu. Ya, kepala udah pusing. Suami berjudi, istri ikut berjudi karena ikut kepala katanya. Salah, saudara. Ya. Oke. Suami mencuri, istri ikut mencuri. Ada di apa? Di TV itu. Bahwa anaknya mencuri gitu. Curi motor. Ya. Karena mungkin karena ikut kepala tadi. Jangan suami mabuk, istri ikut mabuk, jangan. Udah ada amin ini. Di sini tidak ada ya. Karena ikut kepala katanya, itu salah. Kalau dalam hal-hal perbuatan dosa, jangan ikuti suamimu. Tapi kalau dalam hal kebenaran, engkau mesti tegas. Katakan amin. Ya. Dan Kristus adalah kepala dari jemaat yang utama. Yang kelima, next. Ya, siapa Kristus yang kelima? Di dalam Kristus telah berkenan berdiam Allah dalam seluruh kepenuhannya. Jadi eksistensi keberadaan Kristus adalah keberadaan Allah. Katakan amin. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan keallahannya. Pertanyaan saya, di dalam diri saudara ada siapa? Di dalam diri saudara ada apa? Ada Kristus. Ada Kristus enggak? Ada Kristus enggak? Dari mana buktinya ada Kristus? Paulus kan berkatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau engkau menyadari bahwa Kristus berdiam tinggal dalam hidup kita, saudara akan sia-siakan hidup saudara. Katakan amin. Saudara tidak akan rusak kehidupan saudara, tubuh saudara, karena di dalam saudara ada Kristus. Kasih tahu kiri kanannya, di dalam engkau ada Kristus. Yakin dong, ada amin. Ya. Nah, jadi kalau marah-marah ada Kristus gak? Hah? Sudah tidak ada Kristus. Saudara, dalam perjanjian lama Roh Kudus itu tinggal
temporer gitu. Temporer itu bersifat sewaktu-waktu, dan dia hanya tinggal dalam hidup orang-orang tertentu, kepada para nabi, kepada para hakim, kepada orang-orang tertentu saja. Ya, itu sebabnya saudara tahu pada waktu Saul mulai berdosa, roh Tuhan pergi daripadanya, dan yang masuk roh jahat. Ya, dan saudara tahu pada waktu orang Israel melantik raja, mesti ada seorang nabi yang mengurapi. Jadi ada pengurapan, ada minyak urapan ya, dituangkan diurapi seorang raja. Nah, itu sebenarnya menandakan dia sedang diurapi Roh Kudus, karena minyak itu gambar dari Roh Kudus, simbol dari Roh Kudus. Nah, tapi kita puji Tuhan, dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal secara permanen atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia tidak, waktu kita berdosa dia tidak pergi dari kita, saudara. Loh, kok waktu kita berdosa dia tidak pergi daripada kita? Iya, karena dia tinggal di dalam engkau. Alkitab katakan, Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam hidup setiap orang percaya. Tapi pada waktu kita berdosa, yang ada adalah kita mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus sedih, membuat Roh Kudus tersakiti. Nah, itu sebabnya jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan dosamu. Ada amin. Senangkan Roh Kudus dalam hidup kita. Alkitab katakan di dalam diri kita ada Roh Kudus, bukan rokok kudus ya, bukan arak ya, bukan apa lagi, bukan narkoba, bukan obat-obat yang lain. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, itu sebabnya waktu saudara berdosa, sebetulnya yang tersakiti adalah siapa? Roh Kudus. Mari kita membuat Roh Kudus bersuka cita, katakan amin, dengan perbuatan-perbuatan kita yang benar. Jadi yang kelima adalah di dalam Kristus telah berkenan berdiam Allah dalam seluruh kepenuhannya. Jadi eksistensi Allah itu, keberadaan Allah itu, totalitas Allah itu ada di dalam diri siapa? Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, itu kita percaya kepada Allah, karena Yesus dan Kristus adalah satu, Allah dan Kristus adalah satu. Yang terakhir, yang keenam, oleh Kristus segala sesuatu telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh Kristus segala sesuatu diperdamaikan dengan Allah. Biasanya kalau orang berdamai, kenapa dia perlu berdamai? Menurut saudara, kenapa seseorang itu perlu berdamai? Karena sebelumnya terjadi apa? Sebelumnya terjadi masalah. Siapa yang sampai hari ini tidak berdamai dengan temannya? Tidak teguran, ada nggak? Saya harap orang Kristen tidak ada yang suka dendam. Ada yang dendam bulanan, ada yang dendam tahunan. Oh, kayak nabung aja gitu. Ya, orang yang suka dendam itu pasti hidupnya tidak tenang. Percaya aja. Percaya nggak? Saudara buktikan aja sendiri. Saudara benci gitu, tenang nggak hidup saudara? Ketemu dia enak nggak? Nggak enak saudara. Tapi orang paling santuy di dunia ini, paling tenang, paling enak hidupnya, tidak ada musuh. Katakan amin. Ya. Nah, itu sebabnya Allah datang melalui Yesus Kristus memperdamaikan manusia yang tadinya menjadi musuh Allah. Kita tadinya musuh Allah, saudaraku. Kenapa kita menjadi musuh Allah? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otomatis kita menjadi musuh Allah. Allah itu kudus, kita kudis, saudara. Kita berdosa. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena mereka berdosa. Nah, itu sebabnya sudah aku dikasih Tuhan. Kristus datang memperdamaikan segenap umat manusia, bahkan memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, melalui salib Kristus. Jadi salib itu simbol perdamaian, pengampunan Allah, belas kasihan Tuhan, keselamatan, penebusan. Kita sudah berdamai dengan Allah.
Itu sebabnya salib orang Kristen itu tidak ada patungnya, saudaraku. Karena Tuhan sudah melupakan semuanya di kayu salib. Dari 7 perkataan Kristus waktu sebelum dia mati, salah satu perkataannya adalah sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Artinya jalan keselamatan Tuhan sudah lakukan lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga satu kali melalui kematian Kristus, selama-lamanya pengampunan itu diberikan kepada orang yang datang kepada dia. Katakan amin. Jadi salib itu gambaran dari pengorbanan Kristus. Salib itu gambar dari perdamaian Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya salib memberikan harapan yang baru kepada kita. Katakan amin. Dulu kita yang jauh dari Allah, sekarang menjadi dekat. Dulu kita tidak menjadi hitungan, sekarang kita menjadi anak Allah. Buka Yohanes 1 ayat 12 yang terakhir. Yohanes 1 ayat 12, kita boleh sama-sama katakan kata kuncinya di situ. Kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi syarat untuk kita berdamai dengan Allah adalah menerima Kristus, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kita disebut anak-anak Allah. Yang mengangkat saudara menjadi anak Allah siapa? Mau-maunya saudara? Suka saudara? Enggak, saudara. Tapi Yesus katakan barang siapa menerimanya dan percaya kepadanya, ia disebut anak-anak Allah. Saya mesti bangga menjadi anak Allah. Katakan amin. Menjadi anak Pak Prabowo senang nggak? Nah, saya lihat di mana Pak Prabowo berada, anaknya yang ganteng itu, ya juga ikut ke sana. Siapa anaknya Pak Prabowo? Ya dulu dia tidak pernah tampil, sekalipun dia orang hebat, desainer kalau tidak salah ya, orang desainer dunia gitu, terkenal. Tapi tidak pernah dikenal. Nah sekarang setelah Prabowo tampil, anaknya juga mulai tampil, mantan istrinya juga mulai tampil. Saya mantan istrinya, tuh Titik ya, Titik Soeharto ya. Ya, bahkan jadi salah satu anggota DPR dari Gerindra. Saudara, yang mengangkat saudara menjadi anak Allah bukan kemauan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi respon kita terhadap panggilan Tuhan dengan menerima Yesus dan percaya kepada Kristus. Saudara disebut anak-anak Allah. Boleh bangga sedikit ya, atau lebih banyak? Bangga sedikit atau bangga banyak? Mesti bangga banyak, saudaraku. Ya. Nah kalau anak Prabowo tadi bangga sedikit kan bapaknya sekarang jadi presiden tanggal 20 kah? 20 Oktober sudah dilantik. Ya akan dilantik. Ya. Dan saudara dan saya yang menyebutkan saudara, yang mengangkat saudara, yang mempromosikan saudara adalah Allah itu sendiri. Karena respon saudara menerima dia dan percaya kepada Kristus Yesus, dan kita diperdamaikan. Nah kalau Allah sudah memperdamaikan kita, kita juga harus hidup berdamai. Maka Matius pasal 5 ayat berapa tuh? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang suka berdamai itu anak Allah. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi di mana ada saudara, ada damai sejahtera. Saya kalau belanja ke damai dapat diskon, saudaraku. Iya benar, saudaraku. Karena dia tahu saya pendeta, dan saya juga langganan sama dia. Orang tua murid kita juga dulu ya, waktu di TK. Ya, dia anak Tuhan lagi, dapat diskon, saudaraku. Apalagi kita sudah diperdamaikan dengan Allah, banyak diskonnya. Amin. Ya.
Marilah kita hidup berdamai. Kasih tahu kiri kanannya, kau sudah berdamai gak dengan temanmu? Atau masih ada musuh? Hari ini segera berdamai. Katakan amin. Dia kita bilang kalau engkau sedang mempersembahkan sesuatu, kau ingat tentang saudaramu. Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan dia, selesaikan aja lu urusanmu dulu. Karena percuma engkau beribadah, percuma engkau menyembah Tuhan, percuma engkau melayani, tapi masih ada beban di dalam hidupmu. Jadi kalau masih ada beban dalam hidup saudara, masih suka benci, masih suka marah, masih suka dendam, masih ada kepahitan dalam hati saudara, tinggalkan hari ini. Katakan amin. Segera berdamai. Kalau enggak, pergi ke toko damai dulu gitu. Biar Koko Sony bisa mendamaikan engkau dulu gitu. Tapi enggak, ketemu Pak Gembala aja dulu gitu. Ya, Pak Gembala tuh paling suka lihat orang bertengkar gitu. Nah, udah selesai? Udah selesai? Oke, saya ngomong gitu. Waktu engkau cakar-cakaran, waktu engkau saling benci, kau tenang gak hidupmu? Nah, enak gak mau hidupmu? Senang kan engkau? Oh, saya mau dia mati. Nah, kalau dia mati, kamu puas gak? Nggak akan puas. Kalau orang hidup dalam kebencian, dia akan menderita seumur hidupnya. Percaya aja. Itu sebabnya jangan suka benci. Nah, kalau lagu cinta boleh benci. Apa lagu cinta tuh? benci tapi rindu. Nah, itu kalau cinta. Tapi kalau hubungan jangan gitu ya. Ada amin? Ada amin? Kasih tahu kiri ini, mulai hari berdamai ya. Berdamai dengan sesamamu. Karena Allah sudah memberikan perdamaian lewat Kristus Yesus. Ya, kita lihat janji Tuhan. Tuhan menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil tadi didengar dan dikabarkan di seluruh dunia. Dan yang Paulus menjadi pelayannya. Tuhan memberkati kita.